Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa ada di akhir tahun 2021 ini semua hanya kebaikan Tuhan. Saya percaya menghadapi tahun yang baru nanti kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Dia Tuhan yang menyertai kita. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan saat ini yang saya beri tema Smyrna. Kita akan melihat di dalam kitab Wahyu. Kitab terakhir dari Alkitab yaitu kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Saya baca firman Tuhan. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Smyrna. Ada satu jemaat dari Tuhan Yesus, jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan. Jadi dari 7 jemaat itu ada jemaat Smyrna dan ada Philadelphia. Nah, kita lihat Smyrna ini dalam bahasa Yunani pakai kata smurnaios, diambil dari kata smurna. Smyrna ini artinya mur, dan mur ini adalah lambang dari penderitaan, lambang dari kematian. Salah satu persembahan orang Majus, kalau kita lihat, kita merayakan Natal dan kita tahu apa persembahan dari orang Majus. Salah satunya adalah mur. Karena Yesus memang akan menderita dan mati bagi dosa manusia. Mur ini adalah lambang dari penderitaan, lambang kesengsaraan, bahkan kematian. Orang Majus memberikan itu kepada Yesus ketika mereka menjumpai Yesus. Karena memang Yesus adalah Mesias yang akan mati, yang akan menderita, yang akan sengsara karena dosa-dosa manusia. Nah, kita lihat sama dengan kota Smyrna yang berhubungan dengan penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Kalau saya membaca di ayat 9 sampai ayat 10 dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku tahu kesusahan-kesusahan kalian. Aku tahu kalian miskin, tetapi sebenarnya kalian kaya. Aku tahu fitnahan-fitnahan yang dilontarkan terhadapmu oleh orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi, padahal bukan. Mereka adalah umat iblis. Janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi kalian harus alami. Ingat, iblis akan memasukkan sebagian dari kalian ke dalam penjara untuk mencobai kalian. Kalian akan menderita 10 hari lamanya. Hendaklah kalian setia kepadaku sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan. Jadi kita lihat Smyrna ini adalah jemaat kedua di antara ketujuh jemaat Kristus di Asia Kecil yang menerima pesan yang ditulis oleh Rasul Yohanes atas bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Itu kita bisa lihat di dalam Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan
ke Laodikia. Jadi kita lihat bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, dan tulislah kepada malaikat pemimpin jemaat. Ya, jadi malaikat ini artinya pemimpin jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, kita lihat apa pesan Tuhan bagi jemaat Smyrna. Yang pertama, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ayat 9. Kita lihat pesan dari Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kalau kita melihat kota Smyrna ini adalah kota yang sangat makmur saat itu. Tetapi mengapa jemaat susah dan miskin dikatakan? Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saya memperhatikan ayat ini menyiratkan adanya penganiayaan ekonomi saat itu yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang menolak Yesus sebagai juru selamat dunia. Tuhan tahu jemaatnya saat itu jemaat di Smyrna sedang menderita kesengsaraan dari orang-orang yang jahat, yang menganiaya perekonomian mereka, bahkan fitnahan yang dilontarkan kepada mereka. Jadi ini yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan saat itu. Ekonomi mereka menjadi lemah karena dianiaya oleh orang-orang jahat. Bahkan ada fitnahan yang dilontarkan kepada mereka sehingga mereka harus mengalami kesengsaraan. Namun dari pesan ini, Yesus memberi perhatian secara khusus terhadap semua kesusahan mereka. Dalam arti di sini Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Dia tahu penderitaan jemaatnya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu setiap apapun yang sedang kita alami. Dia memberikan perhatian yang khusus dari setiap apa yang sedang kita alami. Kita lihat dikatakan, namun engkau kaya. Tuhan tahu akibat aniaya dan fitnahan dari orang-orang jahat, sebagian jemaat menjadi miskin secara lahiriah. Karena sekali lagi perekonomian itu dianiaya. Secara lahiriah mereka miskin, tetapi secara batinia mereka kaya. Rohani mereka kaya, semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Baik dalam iman dan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan. Jadi jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Dari kesengsaraan yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, bahkan mereka miskin secara lahiriah karena dianiaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap kaya secara batinia, tidak mengurangi pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan yang mereka lakukan. Tidak mengurangi iman mereka kepada Tuhan, namun semakin mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Sebaliknya mereka yang dikatakan adalah jemaah iblis, Tuhan Yesus juga tahu tentang orang-orang jahat ini yang menganiaya jemaatnya, yang mengaku Yahudi, maksudnya orang-orang yang beragama, yang mentaati hukum, namun padahal tidak, melainkan jemaah iblis, kata firman Tuhan. Nah, mereka ini pasti akan mengalami murka Allah. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami di hari-hari ini. Nah, yang kedua, apa pesan Tuhan? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jemaat Tuhan Yesus di Smyrna akan sampai pada puncak penderitaan, kesengsaraan akibat aniaya. Namun pesan Tuhan Yesus dari ayat ini, jangan takut.
Tuhan mau menyatakan kalau penderitaan itu tidak untuk selama-lamanya, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Dan firman Tuhan katakan 10 hari. Ada batasnya. Hanya 10 hari. Jadi sekali lagi, tidak selamanya penderitaan itu akan dialami oleh umat-umatnya yang setia kepadanya. Dan dari pesan ini juga kita lihat, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setiap penderitaan yang dialami jemaatnya itu hanya untuk menguji iman manusia batinia mereka. Apapun yang kita alami itu adalah ujian, dan itu firman Tuhan katakan. Baik iman dan perbuatan-perbuatan baik kita. Sama seperti jemaat di Smyrna. Bukan untuk menghancurkan mereka. Bukan untuk menghancurkan umat Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah mendatangkan sesuatu yang akan menghancurkan umatnya. Yang Tuhan Yesus mau adalah jemaatnya menang dalam setiap penderitaan di dunia ini, dan menikmati janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan, bukan penderitaan kekal. Tadi dikatakan kematian kedua, mereka gak akan mengalami itu. Karena kematian kedua itu adalah kematian selama-lamanya dalam penderitaan kekal yang tidak akan habis-habisnya. Di Wahyu 2 ayat 11 katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, namun dia mendapatkan mahkota kehidupan. Saya percaya setiap kita merindukan mahkota kehidupan, keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran penting dari pembahasan firman Tuhan saat ini dari jemaat Tuhan, kehidupan jemaat Tuhan di Smyrna adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus tahu penderitaan kita di dunia ini, dan pesan Tuhan, jangan takut. Dia pasti menolong kita, dia pasti berikan kita kekuatan, kemampuan. Penderitaan di dunia ini ada batasnya, tidak selama-lamanya, tetapi barang siapa menang, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Tuhan mau semua kita mengalami kemenangan dan menikmati mahkota kehidupan. Tetap berserah kepada Tuhan, tetap berpengharapan di dalam cintanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat ini kami boleh kembali menikmati firman Tuhan. Terima kasih karena kami boleh kembali belajar dari jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, dalam kehidupan mereka, dari setiap apa yang sedang mereka alami pada saat itu. Penderitaan demi penderitaan, aniaya-aniaya, namun mereka tidak menjadi lemah dan tidak meninggalkan Tuhan. Jika Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan, kami percaya hal yang sama kami pun alami di dalam Engkau. Itu sebabnya kami mau tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Tuhan yang akan tolong kami, berikan kami kemampuan dalam menghadapi setiap apapun yang harus kami hadapi di dalam dunia ini, sampai kami menang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.